Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Setiabudi dengan NIM 211102441028 dari Prodi Teknik Informatika Malam kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil program saya yang menggunakan struktur data stack sebagai tugas akhir semester mata kuliah algoritma dan struktur data. Stack sendiri adalah sekumpulan item di mana penambahan item baru dan penghapusan item yang ada selalu terjadi di ujung yang sama. Ujung ini biasanya disebut dengan top dan ujung lainnya dikenal sebagai base. Base dari stack sangat penting karena item yang disimpan di stack yang lebih dekat ke base mewakili item yang telah berada di tumpukan paling lama. Item yang paling baru ditambahkan menjadi item yang akan dihapus terlebih dahulu. Prinsip ini juga dikenal dengan sebutan LIFO, last in first out. Ini menyediakan penyusunan berdasarkan lama waktu dalam koleksi. Item yang lebih baru berada di dekat bagian atas, sedangkan item yang lebih lama berada di dekat bagian bawah. Banyak stack yang terjadi dalam situasi sehari-hari kita. Contoh, hampir semua kafe memiliki setumpuk nampan atau piring di mana ketika mengambil dimulai dari bagian atas dan jika menambahkannya pula, ditambahkan di bagian atas pula. Contoh lainnya, bayangkan pula setumpuk buku di atas meja, satu-satunya buku yang sampulnya terlihat adalah yang di bagian atas. Untuk mengakses buku lain di stack, kita hanya perlu menghapus atau mengambil buku yang berada di atasnya, seperti itu. Dan permasalahan yang saya ambil untuk program yang saya buat menggunakan struktur data stack ini yaitu penyimpanan router board. Mengapa saya mengambil permasalahan tersebut? Dikarenakan masih banyaknya staf gudang, khususnya di penyimpanan perangkat router board, yang masih menggunakan teknik manual untuk mengelola data penyimpanan tersebut. Dan program struktur data yang dimiliki oleh staf ini, menurut saya sangat cocok untuk diimplementasikan pada penyimpanan router board ini. Karena kebanyakan staf gudang akan mengambil atau menambahkan barang pada tumpukan teratas. Sehingga dengan adanya program ini, saya berharap program ini berfungsi atau bertujuan untuk bisa membantu mengelola penyimpanan tersebut. Untuk algoritma dan alur cara penggunaan programnya sendiri, yaitu pertama, program akan memanggil dan mengeksekusi fungsi show menu, sehingga akan menampilkan tampilan awal program, di mana terdapat 7 menu yang siap untuk dieksekusi menggunakan rekursi, dan di sini pula user akan menginputkan menu yang akan dipilih. Pada menu 1, tampilkan data router board. Program akan mengeksekusi fungsi show data, di mana di dalamnya terdapat fungsi len untuk mengukur panjang dari sebuah list, dan terdapat pula kondisi if-else di dalamnya sehingga akan menampilkan seluruh isi yang terdapat pada list. Ketika di dalam list kosong, maka akan menampilkan data kosong seperti ini. Pada menu 2, menambah router board. Program akan mengeksekusi fungsi push di mana terdapat fungsi append di dalamnya untuk menambah value pada list tag yang terdapat pada program, seperti ini. Kita masukkan serial number-nya, semisal RB003, dan kita akan mencoba membuat 3 data saja. Ketika list sudah terisi, maka kita akan melihat data dengan menu 1 seperti ini. Nah, di sini sudah terlihat bahwa RB001 menjadi tumpukan yang paling terakhir masuk. Selanjutnya, pada menu ketiga, program akan mengeksekusi sort, yang akan mengatur ulang urutan value yang terdapat pada list tag tersebut sehingga value akan terurut dari angka atau huruf terkecil ke terbesar. Mari kita lihat. Oke. Pada menu 1 tadi,
Di sini susunan stacknya masih belum terurut dari terkecil ke terbesar. Tetapi setelah melakukan sort, maka serial number yang berantakan tadi bisa kita urutkan dari terkecil ke terbesar sehingga RB003 yang awalnya menjadi tumpukan pertama sekarang menjadi tumpukan terakhir. Selanjutnya pada menu 4 router board di tumpukan teratas, program ini akan mengeksekusi fungsi pick yang berfungsi untuk mengetahui value mana yang berada pada tumpukan teratas. Kita lihat sekarang RB003 lah yang berada pada tumpukan teratas, karena sebelumnya telah kita atur ulang susunannya menggunakan menu ketiga yang sort tadi. Selanjutnya pada menu 5, mengeluarkan router board, program ini akan mengeksekusi fungsi pop yang berfungsi untuk mengeluarkan value yang terdapat pada tumpukan teratas list stack seperti berikut. Ketika kita cek lagi pada menu 1, maka data sudah tidak ada. Selanjutnya, pada menu 6, program akan mengeksekusi fungsi search untuk mencari value yang terdapat pada list stack seperti ini. Ketika kita mencari RB003, maka fungsi search tidak menemukan RB003 pada penyimpanan. Tetapi, ketika mencari RB002, maka fungsi search menemukan RB002 pada penyimpanan. Pada menu terakhir yaitu 7, program akan menghentikan fungsi rekursi yang terdapat pada show menu menggunakan fungsi exit sehingga program akan dihentikan. Seperti ini. Nah, untuk cara kerja sorting di dalam program ini terdapat pada line 24 sampai line 30. Di mana terdapat fungsi sort untuk mengurutkan data yang tersimpan pada list. Pertama, terdapat proses pembacaan data yang menggunakan perulangan for, di mana akan dilakukan sebanyak panjang data dikurang 1. Setelah itu, menentukan nilai minimum sementara yang menyesuaikan dengan indeks yang dilakukan pada proses pembacaan data. Setelah itu, akan melakukan proses perbandingan untuk mencari nilai minimum sebenarnya di mana terdapat perulangan for yang akan membandingkan nilai range selanjutnya dengan seluruh data yang terdapat pada list. Terdapat juga sebuah kondisi di dalamnya. Jika data pada minimum sementara lebih besar dibandingkan dengan data pembanding indeks selanjutnya, maka status nilai minimum akan berganti dengan indeks pembanding tersebut. Kemudian, setelah proses pembanding ini selesai, maka kita akan melakukan proses swap, berarti data pada indeks awal kemudian data yang ada pada minimum sementara akan kita swap, maka data awal akan ditukar nilainya dengan data yang ada pada indeks di minimum sementara. Kemudian minimum sementara akan diganti dengan data pada indeks awal, maka algoritma selection sort telah selesai. Dan adapun contohnya seperti tadi. Di sini sebelum melakukan sort pada menu 1 dan di sini sudah melakukan sort pada menu ketiga. Jadi data yang awalnya masih berantakan sekarang sudah tersusun dari yang terkecil ke terbesar. Selanjutnya untuk cara kerja searching terdapat pada line 32 sampai line 49. Pertama, di awal fungsi search terdapat sebuah kondisi untuk mengecek apakah list kosong. Jika tidak, maka akan mengeksekusi perintah input untuk mencari data di dalam list yang berada di dalam variabel item. Di line selanjutnya terdapat dua variabel yang yaitu
post yang bernilai 0 dan font yang bernilai awal boolean false. Berikutnya dalam melakukan searching, saya memadukan antara perulangan dan percabangan. Perulangan yang saya gunakan yaitu while, sedangkan percabangan atau kondisinya saya menggunakan if else. Untuk while, ketika nilai post lebih kecil dari panjang list tag dan tidak bernilai false, maka lanjut ke line selanjutnya. Jika list tag pada post keberapa sama dengan item yang dicari, maka font yang tadinya false akan menjadi true. Berikutnya, jika itu tidak terjadi atau post keberapa tidak sama dengan item, maka post akan diincrement atau post ditambah 1. Maka akan naik ke perulangan selanjutnya. Selanjutnya, saya menggunakan kondisi if else lagi untuk menampilkan apakah data terdapat di dalam list atau tidak. Maka algoritma sequential search telah selesai. Untuk mencobanya, kita bisa menggunakan menu 6 pada aplikasi seperti tadi. Ketika mencoba mencari RB003, ternyata tidak ada. Sedangkan ketika kita mencari RB002, maka data terdapat pada penyimpanan. Dan untuk algoritma rekursinya terdapat pada line ke 69, 74, 80, 85, 90, 95, dan 104. Di mana rekursi ini akan melooping fungsi show menu, sehingga ketika setiap menu selesai dieksekusi, maka akan kembali ke tampilan awal program, seperti ini. Coba kita enter kembali, dan kembali ke tampilan awal. Setelah itu kita ketik lagi, kita enter, nah akan kembali lagi. Dan untuk menghentikan perulangan tersebut, saya menyiapkan menu 7 untuk keluar dari rekursi menggunakan fungsi exit. Dan begitu. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.